Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Sabtu 11 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang kami terima hingga pada saat ini. Kami masih beroleh sukacita, kesehatan. Terlebih Bapa, Tuhan telah berikan kepada kami satu hari yang baru. Tentu hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami. Kiranya Tuhan semakin memberkati kami berlimpah-limpah. Kemanapun kami bekerja, beraktivitas, Tuhan selalu menemani dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Untuk itu berikan kami kebijaksanaan agar kami mengerti firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Lebih baik seorang miskin daripada seorang pembohong. Pinangido ni rohanizol mado habasaronna jala tagunan do halak na gugus sian bawa pergagap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kesetiaan tidak terlepas dari hubungannya, yaitu tidak pernah ingkar janji. Tidak ingkar janji. Ada sebuah ikatan janji. Artinya ketika dalam suatu pekerjaan pun atau bisnis ada yang disebutkan namanya MOU, ada juga perjanjian kerjasama atau PKS. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika perjanjian kerjasama ini, perjanjian di dalam pekerjaan ini terlaksana, maka semua yang bergabung dalam perjanjian itu akan memperoleh keuntungan bersama, akan memperoleh sukacita bersama, akan memperoleh kebahagiaan bersama. Terlepas dari ketika seseorang ingkar janji atau tidak menepati janjinya dalam ikatan perjanjian tersebut, maka akan ada banyak yang akan dirugikan, akan ada banyak orang yang dirugikan, sehingga akan terjadi hubungan yang tidak enak, akan terjadi hubungan yang tidak harmonis lagi di dalam perjanjian atau kerjasama itu. Begitu juga dengan jika kita mengingat ikrar janji atau perjanjian nikah bagi kita keluarga Kristen. Apabila seseorang suami dan istri tidak tepat janji, tidak setia kepada janjinya atau mengingkari perjanjian kudus tersebut, maka akan ada kehidupan yang tidak enak, akan ada hubungan yang tidak enak, akan terjadi perpisahan, keributan, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, bila kita lihat di dalam nats ini, Salomo sangat membuat perbandingan yang sangat ekstrim ya mengenai kesetiaan ini. Dia mengatakan lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Artinya orang yang ikrar, orang yang tidak setia atau orang yang mengingkari janjinya itu adalah pembohong. Dan orang miskin itu digambarkan adalah orang yang setia. Lebih baik hidup miskin, lebih baik setia, lebih baik hidup miskin daripada seorang pembohong. Pembohong itu adalah yang tidak pernah mengingat, menepati janjinya, tidak pernah menepati janjinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sangat diperlukan bagaimana kehidupan seorang umat Kristen itu adalah yang mencintai kesetiaan. Karena Salomo menginginkan orang yang percaya kepada Tuhan itu harusnya seperti Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Sungguh sangat sulit
Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menemukan kesetiaan. Kita bisa mengatakan orang baik banyak. Di mana-mana kita bisa menemukan orang baik. Ya, dimanapun kita berada, kita bisa menemukan orang baik. Tetapi kalau untuk menemukan orang yang setia itu sangat sulit. Untuk menemukan orang yang setia itu sangat sukar kita cari. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, di sana juga di dalam nas ini juga dikatakan supaya menjadi seorang yang setia itu adalah harus butuh ketekunan dan kesabaran. Artinya bertekun untuk melakukan perbuatan baik, bertekun untuk selalu berserah kepada Tuhan, bertekun untuk membaca firman Tuhan, dan sabar atas segala situasi yang ada, sabar akan ada yang ada pada diri kita sekarang ini, sabar melewati segala kerikil-kerikil kehidupan, gelombang-gelombang kehidupan, sabar juga menghadapi orang-orang yang mau merusak iman kepercayaan, terlebih sabar juga menghadapi setiap orang yang mempunyai beda-beda prinsip dan beda-beda hati rasa yang ada pada mereka sendiri. Perlu ketekunan dan kesabaran untuk menjadi orang yang setia. Ketika di dalam nas ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang diinginkan adalah sifat kesetiaan. Karena kesetiaan itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita kembali lagi kepada ikatan perjanjian pekerjaan tadi ini, antar kerja tadi ini. Ketika seseorang di antara yang berjanji tidak menepati janjinya, maka akan terjadi kehidupan yang tidak enak di dalam mereka. Begitu juga di dalam nas ini, karena kesetiaan itu Bapak Ibu saudara-saudari sangat dipentingkan, karena apabila kesetiaan itu ada pada kita, maka kesetiaan itu akan membawakan hidup bersama-sama, hidup baik untuk bagi kita bersama-sama, hidup yang sungguh sangat diidamkan, sangat diinginkan oleh warga Kristen, warga yang percaya kepada Tuhan, adalah hidup baik, hidup rukun bersama-sama. Artinya ketika kesetiaan itu ada, maka itu akan tercipta. Cara pelan-pelan akan tercipta, setiap orang akan memperoleh hidup yang damai, akan memperoleh kedamaian. Tetapi ketika kita menemukan kesetiaan itu tidak ada pada diri kita masing-masing, maka secara pelan-pelan itu akan membuat kegaduhan dan hidup yang tidak harmonis, hidup yang tidak rukun, atau hidup yang tidak enak. Maka kembali nas ini Bapak Ibu saudara-saudari mengingatkan kepada kita, marilah setia, marilah menjaga kesetiaan dimanapun kita berada, tidak hanya di dalam gereja atau di dalam hubungan, tapi untuk kawan-kawan juga, untuk saudara-saudara kita juga, untuk tim-tim pekerjaan juga. Setiap kita mengikat janji, setiap kita membuat suatu perjanjian, mengikat janji, maka berusahalah untuk selalu menepatinya. Terlebih kepada Tuhan, kita membuat suatu perjanjian, yaitu akan selalu hidup menurut kehendaknya. Itu janganlah pernah kita ingkari. Marilah mencoba untuk setia, tetap percaya kepada Dia. Marilah tetap setia untuk mengikut Dia. Adapun kata yang mengatakan di sana juga bergereja, di sini juga bergereja, itu hanya pembelaan saja. Itu hanya pembelaan saja. Tetapi mulailah membangun kesetiaan itu dari hal-hal terkecil. Arondo hatan itu hatta mandokon, mul haposan binautik, haposan di nakudang. Begitu juga dengan nas ini, ketika kita setia dalam perkara kecil, maka ke depan kita akan pasti setia di dalam perkara besar. Untuk itu tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah setia mengikut Dia, tetaplah setia memuji Dia, tetaplah setia percaya kepadanya, setia sampai akhir. Artinya selama kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, marilah berusaha untuk selalu setia. Seperti ada banyak lagu-lagu NKB atau lagu bahasa Indonesia dari
buku nyanyian HKBP ya berbahasa Indonesia juga kita juga sering mendengar kata-kata setia. Artinya Tuhan menginginkan kita itu untuk selalu setia di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita memiliki sifat kesetiaan karena sudah Tuhan duluan menunjukkan bahwa Dia setia kepada bangsa pilihannya. Dia setia, Dia tanggung jawab atas apa yang sudah Dia pilih. Dia berjanji menjadikan Abraham menjadi bangsa besar dan itu sudah terlaksana. Dan Dia berjanji akan memberikan, memberkati, menemani kita. Dan kemanapun kita melangkah, itu Tuhan janjikan dalam Matius 28 kepada para muridnya. Dan itu juga Tuhan sudah tepati. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu memberkati, menemani kita, menjaga kita. Dan sekarang nas ini meminta kepada kita, mari balas kesetiaan Tuhan itu dengan kesetiaan kita untuk setia, tunduk kepadanya, hormat kepadanya, percaya kepadanya, dan setia kepada sesama manusia. Setiap kita mengikat janji, maka hindarilah untuk mengingkarinya, tetapi selalulah ingat dan setia kepada perjanjian yang kita buat. Semoga kita dikuatkan, dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan menginginkan kami untuk menjadi orang yang setia, karena itu jauh lebih berharga daripada harta kekayaan. Setiap orang yang tidak memiliki kesetiaan, maka itu akan membawa hubungan yang tidak enak di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dan dimanapun dia berada. Tapi ketika orang mencintai kesetiaan, maka akan ada banyak orang yang bersama-sama hidup makmur, hidup bahagia, dan hidup aman tentram. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk berlaku setia dalam kehidupan kami, terlebih setia kepada-Mu. Sangat jauh lebih berharga kesetiaan dibandingkan daripada harta dunia atau daripada pembohong. Lebih bagus hidup miskin daripada menjadi seorang pembohong. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kami. Untuk itu Tuhan, ajarilah kami untuk berlaku demikian. Ajari kami untuk selalu setia kepada-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan ada bersama-sama kami, maka semua akan kami dapat lakukan, semua akan kami dapat raih di dalam perjalanan hidup kami. Untuk itu Bapa, berkatilah kami, hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji termulialah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.